Aku tak bisa bayangkan. Ini adalah pabrik modern Pakistan. Pabriknya tidak besar, tapi peralatannya tidak buruk untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat dan menciptakan kecemerlangan yang lebih besar. Pabrik modern ini siap memproduksi massal baterai domestik mereka sendiri. Deretan balok timah berat ditumpuk di depan pabrik. Mereka akan digunakan untuk membuat struktur internal baterai timbal asam. 1000 keping ini diangkut oleh truk forklift kelas atas dan ditempatkan di sebelah tungku. Kemudian master memasukkannya ke dalam tungku untuk memanaskan dan meleleh untuk menghilangkan kotoran. Air timbal yang meleleh disalurkan ke pembentuk partikel. Padatkan menjadi partikel kecil. Mesin kelas atas menarik partikel keluar dari kaca peralatan. Itu diangkut ke penghancur dengan ban berjalan untuk menghancurkan. Blok timah kemurnian tinggi ini menjadi bahan baku penting untuk versi motor. Bagian lain dari air timbal dikirim ke penggorengan. Cepat buat penggorengan penitis tanda di bawah pengoperasian otomatis mesin. Kecepatan penuangan mesin, kualitas yang Anda, itu 2 gorengan per detik. Penggorengan peniti yang dibuat tersusun rapi secara manual. Pekerja kemudian membawa papan penggorengan ke proses salep. Sematkan papan penggorengan secara merata ke dalam mesin salep dan oleskan pasta timah. Pasta timbal terbuat dari air bubuk timbal, campuran asam sulfat encer dan pengikat. Saat mengeluarkan, kelembapan berlebih perlu dikeringkan dengan pemanasan fisik. Pekerja dengan rapi menumpuk gorengan berlapis timah. Ini kemudian ditempatkan di sel baterai. Tambahkan asam sulfat encer untuk tahap pengisian. Oksidasi timbal murni pada pelet sekunder. Timbal oksida pada pelet positif direduksi menjadi timbal murni. Pastikan baterai baru memiliki daya cadangan yang cukup. Pelet oksidasi berubah dari kuning menjadi hitam. Pekerja mengeringkannya secara alami. Langkah selanjutnya adalah membuat elektroda positif dan negatif dari baterai. Metode produksinya sederhana. Untuk mengurangi biaya, operasi manual digunakan. Pada saat yang sama, pabrik perlu memproduksi sejumlah besar papan isolasi. Hindari kontak langsung antara pelet positif dan negatif dan pelet isolasi, dan potong menjadi ukuran yang sama dengan pelet melalui mesin pemotong. Pekerja kemudian secara manual menumpuk piring dengan baffle. Tulang belakang dilas ke pelet dengan memanaskan blok timah dengan lemari pakaian menggunakan mesin las semi otomatis. Meskipun bangku las semi otomatis, tetapi pekerja berpengalaman membuat pelet dasar dengan cepat. Pelet dasar yang sudah jadi diangkut ke bengkel perakitan terakhir. Pekerja memasukkan pelet dasar ke dalam cangkang secara bergantian. Kemudian lakukan koneksi internal. Langkah ini akan diperiksa setelah pengelasan mesin selesai. Pastikan pengelasan sudah terpasang. Setelah memastikan bahwa itu benar, baterai memasuki proses pengemasan. Pekerja merakit penutup cangkang dengan cangkang. Setelah dipanaskan dan ditekan dengan mesin, kemasan selesai, dan kemudian kita menggunakan keberanian untuk membuat tulang belakang. Dan kami sudah menyelesaikan fabrikasi baterai. Akhirnya, baterai diuji untuk kedap udara. Tempelkan label yang memenuhi syarat setelah mengonfirmasi bahwa itu benar. Pasang penutup kecil. Kemudian para pekerja dengan hati-hati menyegel dan mengemas baterai. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu mempelajarinya? Jika Anda membuka pabrik seperti ini, pasti akan berhasil.